Baik, saya akan menjelaskan tentang market analysis dalam PT Bakri Land Development Tbk yang dibagi menjadi 4, ada size market, kemudian ada composition, yang ketiga ada location, yang terakhir ada trends market. Berikut penjelasannya. Jadi market size dalam PT Bakri Development Tbk itu dibagi menjadi 2, hotel resort dan jasa manajemen. Hotel resort itu terdiri dari Aston Rasuna yang di Jakarta, Aston Bogor, kemudian yang terakhir ada Grand LT Singgasana yang berlokasi di Tenggarong. Kemudian di jasa manajemen ada Wisma Bakri 12, Bakri Tower, Plaza Festival, Rasuna Office Park, dan Epiwalk Office Suites. Kemudian di sini ada composition market analysis. Yang pertama ada shareholder. Sebelum mendekati dengan presiden, direktur, dan CEO, di sini ada board of commissioners dibagi menjadi 2, yaitu nomination dan remuneration committee. Yang kedua ada audit committee. Terus dilanjut dengan presiden, direktur, dan CEO dibagi menjadi 3, ada direktur dan CPO. Yang kedua ada independent director. Kemudian ada direktur dan CDO. Kemudian PT Bakri Land Development Tbk itu berlokasi di Bogor, Jakarta, Sentul, Lampung, Yogyakarta, dan terakhir ada di Sidoarjo. Di sini ada trends market analysis PT Bakri Land di tahun 2014, yaitu Moving Forward with Confidence. Tahun 2015 ada Navigating in Challenge Time. Tahun 2016 ada Managing Sustainability. Yang 2017 ada Energizing the Future. Dan trends terakhir di tahun 2018 ada Embracing the Future. Halo, saya akan menjelaskan tentang internal analisis dari PT Bakri Land. SDM dari PT Bakri Land terdapat 5.200 pegawai karyawan di perusahaan pada tahun 2018, dan di PT Jasa Boga Raya terdapat 92 orang. Pada tahun 2018, PT Bakri Land mempunyai banyak karyawan di usia rentan di bawah 25 tahun. Untuk sebuah reputasi perusahaan, Bakri Land mempunyai beberapa penghargaan, yaitu Aston Bogor Hotel and Resorts meraih penghargaan Travelers Choice Winners tahun 2018 dari Traveloka, dan Aston Bogor Hotel and Resorts meraih penghargaan untuk hotel dengan revenue tertinggi tahun 2017 di tingkat Archipelago International Hotel Resorts and Residence, dan beberapa penghargaan lainnya. Perusahaan pada tahun 2018 mencatatkan laba bersih sebesar 2.726,73 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 1.123% dibandingkan dengan tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar 266,48 miliar. Kendala pada perusahaan Bakri Land yaitu dibukukannya saham oleh Bursa Efek Indonesia terkait masalah laporan keuangan oleh PT Bakri Land. PT Bakri Land mempunyai value perusahaan, yaitu 1. Responsif, yaitu peka atas kebutuhan pelanggan dan bereaksi secara cepat dan tepat. Yang kedua ada adaptif, yaitu mampu mengikuti perkembangan dunia usaha. Yang ketiga ada jaringan dan kerjasama, yaitu jaringan yang luas dan kerjasama yang erat. Yang keempat, selalu menjunjung tinggi nilai dan kejujuran, loyalitas dan objektivitas, bisa disebut dengan integritas. Yang kelima, ada disiplin, yaitu karyawannya mampu teguh dalam bekerja. Yang keenam, ada inovatif, selalu mengeluarkan ide-ide baru demi memenangkan persaingan usaha. Yang ketujuh, yaitu saling menghormati, respect sesama, yaitu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetitor analisis di perusahaan Bakri Land Development Tbk. Kompetitor analisis adalah komponen dasar dari strategi perusahaan, dan di sini saya akan menjelaskan dari sisi strength, weakness, dan current positioning. Strength dari perusahaan Bakri Land Development adalah are very big company, popularity of group Bakri's name, solid management, dan yang terakhir earning gains atau profit laba. Yang kedua, weakness dari perusahaan Bakri Land Development adalah debit. Sampai saat ini
ganti rugi untuk sebagian besar korban lumpur Lapindo Sidoarjo. Yang kedua, outsourcing, upaya untuk mengalihkan pekerjaan ke pihak ketiga, yaitu yayasan penyedia sumber daya manusia untuk dipekerjakan. Yang ketiga, negative reputation. Reputasi negatif berdampak buruk karena menyebarnya berita tentang adanya kerusakan di Sidoarjo dan mengakibatkan nama Bakri menjadi tercoreng. Nah, yang ketiga adalah current positioning dari perusahaan Bakri Land Development Tbk, yaitu mencatat laba bersih sebesar 3,1 triliun hingga kuartal 3 pada tahun 2018. Dengan begitu, laba bersih ELTY naik jadi 17,98% secara year on year atau disingkat YOY. Telah rugi sebesar 11,36 triliun pada kuartal 2017. Pendapatan itu didapat dari penyelesaian utang obligasi global serta sebesar 270 juta US dollar. Hal ini menjadikan sisa utang mengandung bunga ELTY hingga kuartal 3 pada tahun 2018 turun ke angka 1,66 triliun dari awal sebesar 5,76 triliun pada periode yang sama pada tahun lalu. Menurut proyek-proyek yang sedang dilaksanakan pada tahun 2018 masih belum bisa dicatat sebagai pendapatan karena masih dalam proses. Ia berharap proyek-proyek yang baru dimulai pada pertengahan 2018 ini akan berkontribusi pada pendapatan perusahaan di tahun 2019. Sekian dari presentasi ini, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.